Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-ghaniyyi 'anil syukri syakirin wal ghaniyyi 'anil hamdil hamidin. Alladzi an'amana ni'matal imani wal islam. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di pagi hari ini bisa kita jalani dengan baik. Kita ada harapan mudah-mudahan kondisi baiknya bisa kita pertahankan dengan melakukan kewajiban-kewajiban kita dengan baik dan insya Allah sukses. Paling penting jangan lupa kita mengawalinya berniat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab akan beda cara kita menjalani aktivitas pagi sampai siang, sore dan malam hari bagi orang yang meniatkannya ibadah dengan orang yang melakukannya hanya otomatis belaka. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, hamba Allah yang diajarkan untuk beriman dan bertauhid kepada Allah itu pada akhirnya ditegaskan bahwa ia akan kembali kepada Tuhannya. Akan ada masa kontraknya hidup di dunia selesai. Dan itu fakta. Setiap yang hidup pasti akan ada selesainya di dunia ini. Maka agama mengajarkan bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat yang justru itu jauh lebih baik. Dalam surah Ad-Duha Allah tegaskan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa kehidupan setelah dunia, kehidupan akhirat itu jauh lebih baik. Bukan sama? Tidak berani saya mengatakan sama, karena Allah tidak berkata sama. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Oleh karena itu, sebagai hamba yang beriman kepada Allah, kita mau sesuai dengan doa kita. Doa kita itu kan, Rabbana, ya Allah, berikan kepada kami, atina fid dunya, di dunia, hasanah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang sejahtera dan mensejahterakan keluarga, makanya kita rela bekerja keras. Tapi wafil akhirati hasanah, dan juga nanti kehidupan di akhirat itu jauh lebih baik. Jadi keseimbangannya di situ. Nah, mari kita meniatkan diri menjadi hamba yang utuh atau seutuhnya. Di dunianya baik, di akhiratnya lebih baik lagi. Nah, kehidupan yang demikian ini itu hanya bisa terwujud bukan dengan kehebatan, bukan dengan kekuatan manusia itu sendiri. Dia butuh mauna, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebabnya pada kesempatan yang baik pagi hari ini saya mau mencoba mengetengahkan sebuah doa yang itu seimbang, yang membuat hamba Allah itu
seutuhnya fid-daraini ini. Kan begini pemirsa sekalian, ayo kita ada jeda waktu di dunia ini. Fisik ini pengalaman menegaskan bahwa ada batasnya kekuatan fisik. Kalau hanya mengejar kehidupan dunia, insya Allah bisa didapat. Itu juga kalau didapat. Bahagianya di dunia, tenangnya di dunia. Tapi makanya jangan lupa akhiratnya itu. Nah, ayo kita seimbangkan. Ada doa begini, diajarkan oleh kitab-kitab klasik kita. Luar biasa doanya. Bunyinya begini. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, hambamu yang dhaif ini. Kami minta kepadamu karena kami tidak mampu mewujudkan kalau hanya usaha kami. Oleh karenanya kami minta kehadiratmu ya Allah. As'aluka lisanan dzakiran. Jadikan saya hambamu ya Allah memiliki lidah yang dzakiran, pandai berzikir. Kenapa doa ini tidak menegaskan lidah yang baik? Kenapa berzikir? Kalau baik bisa berzikir, tapi kalau berzikir diyakini pasti baik. Karena kalau sudah berzikir itu pasti mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau hanya lidah kita baik, tidak salah tentu, dia hanya diam, itu sudah cukup baik. Nah, kita minta kepada Allah, ya Allah, di tengah banyak waktu yang kami manfaatkan ini, jadikan lidah kami itu menjadi lidah yang pandai berzikir kepadamu ya Allah. Tentu maknanya juga jauh dari kalimat-kalimat yang tidak baik, kalimat-kalimat yang gosip. Tapi justru mari mensukseskan diri kita, menolong hidup ini, dibantu oleh orang. Kehajat hidup kita itu banyak dibantu oleh saudara kita di masyarakat. Dengan lidah yang pandai berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua-duanya dapat ini. Di dunia hajat hidup kita akan dimudahkan oleh Allah melalui sesama hamba Allah. Kalau selalu berzikir kepada. Yang berikutnya ada pahala yang kita dapatkan. Itu yang pertama. Doa ini penting. Lisanan dzakiran. Itulah sebabnya dengan sangat cantik agama Islam mengklasifikasi zikir itu. Ada zikir yang kita lakukan berpahala pada saat kita mengkhususkan waktu dan berwudu. Ada juga yang tidak perlu berwudu, bahkan tidak perlu duduk. Tapi qiyaman dalam posisi berdiri boleh. Wa qu'udan dalam posisi duduk, dalam segala hal. Lisanan dzakiran. Orang yang begini pemirsa sekalian, itu hidupnya kalau terwarnai dengan banyak berzikir kepada Allah, selain semangat kerjanya kuat karena ada Allah di dalam kolbunya, juga itu akan tenang mengerjakan tugas-tugas rutinitasnya. Insya Allah, jadi doa ini akan mengantar hamba Allah memperbaiki dirinya, membawa dirinya kepada posisi yang selalu baik, selalu segar, karena ada Allah yang mewadahinya. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, setelah lisan yang pandai berzikir, wa qalban syakiran. Ya Allah, jadikan hati kami menjadi hati yang pandai bersyukur. Hati yang menyadari bahwa seluruh saja yang kita nikmati itu tidak lain adalah pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Kalaulah karena kerja keras hamba Allah yang menyebabkan ia mendapatkan rezeki, yang mendapatkan kesejahteraan, maka
hamba Allah di dunia ini akan berdekat-dekatan itu kesejahteraannya, atau akan sama. Tapi kan faktanya tidak sama. Apa artinya itu? Kesejahteraan hamba Allah yang harusnya ia syukuri adalah karena pemberian semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati harus mampu mensyukurinya. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Oke. Baik. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalban syakiran ini, hati yang pandai bersyukur, itu kita banyak diberikan pengetahuan yang berharga oleh referensi-referensi keagamaan kita. Dalam hadis Nabi ditegaskan bagaimana pentingnya mensyukuri karunia dari Allah itu sebagai pemberi mutlak. Tetapi jangan hanya merasa bersyukur kepada Allah. Walaupun mutlak pemberian yang wajib disyukuri itu hanya Allah. Tapi Nabi menegaskan, hati yang pandai bersyukur itu juga harus malam yashkurin nasa lam yashkurillah. Luar biasa ini pemirsa sekalian. Seseorang yang tidak pandai bersyukur kepada sesamanya, dia tidak pandai mengucapkan terima kasih, menganggap sepele partisipasi saudara-saudaranya, kakaknya, adiknya, temannya bekerja di kantor misalnya. Nabi tegaskan, malam yashkurin nasa, orang yang tidak pandai berterima kasih kepada sesamanya manusia, sesungguhnya lam yashkurillah, dia belum mensyukuri Allah. Pemirsa sekalian, kalau kita renungi, adakah rezeki yang kita dapatkan seperti wali-walinya Allah? Langsung dari langit. Mayoritas kita sebagai kaum awam, bahkan boleh ada cendekiawan dewasa ini, rezekinya bukan langsung dari Allah. Dalam artian, dia melalui pertolongan, boleh dari mahasiswanya bagi yang punya mahasiswa, dari muridnya bagi yang punya murid, seluruhnya. Jadi kesyukuran, kalbu yang pandai bersyukur itu yang membuat kita utuh sebagai hamba Allah adalah pandai bersyukur kepada Allah. Salah satu wujudnya bersyukur kepada sesama manusia. Itu qalban syakiran. Yang berikutnya pemirsa sekalian, wa badanan sabiran. Ya Allah, berikan juga saya badan atau fisik yang sabar. Apa maksudnya? Fisik yang sabar itu kita minta kepada Allah karena kita itu punya keterbatasan. Fisik manusia itu bukan mesin. Dia ada klimaks. Jadi bekerja ada jenuhnya. Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah, kalaupun fisik kami lelah, kalaupun fisik kami capek, berikan senantiasa kekuatan, sabar menjalankan semuanya ya Allah. Menjalankan ibadah yang bentuknya kerja, sesuai profesi masing-masing, itu butuh kesabaran. Dan menjalankan ibadah yang bentuknya mahdha kepada Allah, salat, termasuk puasa yang kita amalkan di bulan suci Ramadan dan di hari-hari lain,
itu juga butuh kesabaran. Dan yakinlah Allah akan berikan yang terbaik itu. Yang berikutnya pemirsa sekalian, apa yang kita butuhkan? Lalu kita minta doa kepada Allah agar diri kita ini sebagai hamba Allah itu bisa mencapai cita-citanya. Utuh, kira-kira begitu. Wa min zaujatin tushibuna qabla waqtil wa min zaujatin tu'inuna fi dunyana wa akhiratina. Kita minta pasangan hidup. Kalau suami minta istri yang apa? Atau kalau perempuan minta suami yang apa? Ini. Tu'inuna fi dunyana wa akhiratina. Ya Allah, kami ini hamba-Mu yang lemah. Iman saya juga masih belum terlalu kuat. Berikan saya pasangan hidup, istri atau suami, kalau pemirsa sekalian kaum muslimat. Suami, istri yang menolong, membantu urusan dunia kami dan urusan akhirat kami. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan pasangan hidup di tengah kelemahan kami. Berikan pasangan yang membantu suksesnya urusan dunia kami dan urusan akhirat kami. Ini penting pemirsa sekalian. Seringkali ada suami, dia berbakat, dia cerdas, dan pada jalur yang bisa sangat mensukseskan dia. Tapi biasanya tidak semuanya sesukses yang lain. Akibatnya apa? Pengaruh dari keluarganya. Bukan hanya suami, boleh jadi juga istri cerdas. Kebetulan bersuami yang tidak lebih soleh daripada dirinya, maka ia terbawa. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, fisik atau hamba-Mu yang terbatas ini, kami minta kepadamu pasangan hidup yang menolong dua urusan kami, urusan dunia dan urusan akhirat. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini dilanjutkan dengan didduhu, kebalikannya. Ya Allah, kami minta lindung kepadamu. Inni a'udzubika mi waladin yakunu alaina saddan. Ya Allah, setelah diberikan 4, lidah yang pandai bersyukur, lidah pandai berzikir, hati yang pandai bersyukur, badan yang sabar, sehat walafiat beribadah kepadamu, kemudian pasangan hidup yang membantu dunia dan akhirat kami. Ya Allah, selanjutnya kalau masih boleh meminta kepadamu ya Allah, jauhkan dari kami anak, keturunan, keluarga yakunu alaina saddan, yang membentak kami. Anak yang soleh yang menyapa orang tuanya dengan baik itu tentu karena pendidikan kita, tapi juga karena Allah yang mensolehkan generasi kita itu. Itulah sebabnya kepada pasangan muda Allah agama memberikan pengajaran. Didik anakmu itu sebelum lahir menjadi anak yang soleh. Tentu caranya kesolehan dari kedua orang tuanya. Karena betapa sakitnya hati orang tua. Boleh ia soleh, boleh ia rajin beribadah. Tentu itu sangat baik. Tapi tidak sempurna, tidak utuh kehidupannya kalau anak-anaknya tidak soleh. Apalagi membentak dia. Tidak cukup dengan kecerdasan, dengan teori-teori pendidikan yang kita pelajari di kampus mensolehkan anak. Harus ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta mi waladi yakunu alaina saddan, jauhkan ya Allah anak yang membentak dan menghardik kami. Apalagi kalau kita sudah tua. Pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang kita minta dijauhkan oleh Allah, wa mimmalin, dari kekayaan atau harta benda, yakunu adzabal li, yang justru harta benda itu bukan menjadi nikmat bagiku, tapi menjadi azaban, siksa yang menyibukkan, yang membuat kami terperiksa dan terdakwa. Ya Allah, jauhkan dari rezeki yang begitu. Semua ini
tentu butuh kekuatan mental mencegah lebih awal. Yang kedua, kita minta perlindungan ya Allah, jangan kepeleset ya Allah. Jangan tergoda ya Allah dari harta-harta yang menjadi azab bagi kami di dunia ini, lebih-lebih di akhirat. Apalagi kalau sampai terperiksa dan terdakwa. Na'udzubillah. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Kok gambarnya? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, aktivitas kita sehari-hari senantiasa itu mau menjadi hamba yang baik. Kalaulah boleh tidak ada tantangan, rintangan yang merusak ketenteraman hidup kita. Oleh karenanya harus senantiasa ada upaya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta doa kepada Allah beberapa poin tadi. Selanjutnya, kita minta lindung kepada Allah. Wa min zaujatin tushibuna qabla waqtil musyib. Ya Allah, kami mau tenang beribadah kepadamu. Kami mau lebih menikmati kehidupan duniamu ini dengan baik. Sejahtera dunia dan akhirat kami ya Allah. Oleh karenanya jauhkan. Nah ini yang kita minta lindung kepada Allah yang ketiga. Jauhkan dari kami ya Allah pasangan zaujatin tushibuna qabla waqtil musyib. Pasangan hidup yang mencela saya, menjauhi saya, atau menghardik saya sebelum waktunya. Apa maksudnya? Adakah pasangan hidup belum waktunya dia marah, dia marahi kita? Bukan hanya istri kepada suami, tapi juga boleh jadi suami kepada istri. Belum waktunya dipermalukan, belum waktunya ditegur, belum waktunya direndahkan, sudah direndahkan. Apalagi misalnya kalau di depan umum, ya Allah, jauhkan dari kami pasangan hidup yang menghardik kami, yang mencela kami bukan pada tempatnya dan belum pada waktunya. Ini kan kita membayangkan hidup itu bolehlah kita salah, boleh keliru, tapi jangan dipermalukan, jangan dibuka aib kita. Ini kan dunia dewasa ini kan luar biasa pemirsa sekalian ya. Era media sosial kita itu saya juga heran ya. Terutama maaf kalau kita menyebut ada satu profesi, kayaknya menjadi populer itu kalau saling mencela suami istri. Saling mencela di media sosial. Tidak usah saya sebutkan profesi itu, karena kita tidak boleh mencela-cela sebuah profesi. Tapi kok ada sebuah momen ya, dan masyarakat kadang-kala senang baca. Mudah-mudahan di bulan Ramadan tidak senang menonton yang begitu itu. Orang yang saling mencela pasangannya, kok ditonton, diperlihatkan. Kira-kira gitu. Nah minta kepada Allah, ya Allah jangan berikan saya pasangan hidup yang menghardik mencela kami bukan pada waktunya, belum pada waktunya dan bukan pada tempatnya. Saling mempermalukan. Pemirsa sekalian, akan sangat terganggu hidup kalau pasangan kita sampai bikin kita begitu. Yang berikutnya yang keempat, yang terakhir pemirsa sekalian di ruang kita yang tersedia pada kesempatan ini adalah wamin jarin. Dari tetangga, ya Allah jauhkan saya bertetangga. Irra'a minni hasanatan, tetangga yang apabila ada kebaikan kami, sekiranya ada. Irra'a minni hasanatan, kalau melihat kebaikan kata maha, ia tidak hargai, ia sembunyikan, bahkan ia abaikan. Sebaliknya, apabila melihat kekurangan dan kejelekan kami, maka ia
Absyaha, justru itu yang ia buka, itu yang ia viralkan. Na'udzubillah. Pemirsa sekalian, tentu ini interaksi. Kalau kita tidak mau bertetangga dengan orang yang kalau ada kebaikan ia tidak hargai, ia remehkan, atau minimal tidak diapresiasi. Kalau kita tidak mau punya tetangga begitu, maka mafhum mukhalafahnya kita juga harus menjadi tetangga yang mampu menghargai dan memberikan apresiasi. Ini kenapa ya? Jangan hilang budaya Indonesia yang mahal itu. Saling menyapa, saling memberi apresiasi itu pada aktivitas warga kita, tetangga kita yang ringan. Kenapa kita menjadi sangat susah memberikan apresiasi itu? Apa mahalnya? Apa sulitnya? Dan kenapa senang mencari yang salah? Ini. Jadi, sekali lagi pemirsa sekalian, pada saat kita minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan saya dari tetangga yang apabila melihat kebaikan dia tidak hargai, ia rendahkan, ia sepelekan. Padahal pada saat ia melihat hal yang tidak baik dari kami, justru itu yang ia sebar-sebarkan, itu yang ia ungkit-ungkit. Ya Allah, jauhkan itu dari kami. Maka kata kuncinya, kami juga pasti menjadi tetangga yang justru lebih menjadi duluan sebagai uswah, menjadi teladan, lebih duluan bisa menyapa. Ada budaya yang tidak boleh hilang di negeri ini. Masyarakat Indonesia yang ramah itu bukan hanya budayanya, tapi itu adalah budaya yang diwarnai oleh nuansa agama. Maka harus dihidupkan itu menyapa yang ringan. Pada akhirnya insya Allah, kalau ini yang bisa kita terapkan, kita teladankan kepada diri kita lebih dulu, kepada keluarga kecil kita di rumah. Dan syukur-syukur kalau kita punya power, punya kesempatan mensosialisasikan di masyarakat. Maka di lingkungan rumah tangga kecil kita bahagia. Dalam bertetangga juga kita akan bahagia karena saling memberikan senyum. Minimal sekali tidak menurunkan muka pada saat bertemu dengan masyarakat kita, dengan tetangga kita. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, senantiasa kita mengajak diri, ayo kita buka-buka referensi agama, kita segar-segarkan nilai-nilai ajaran agama kita, termasuk yang kita tadkirahkan pada pagi hari ini. Ada 4 hal yang kita minta kepada Allah, sementara sebaliknya ada 4 hal yang kebalikannya kita minta kepada Allah dijauhkan. Agar hidup di dunia ini, ulama kita bilang hidup dunia itu sangat singkat. Ada yang jauh lebih hakiki, tapi kita mau utuh sebagai hamba di dunia ini, lebih-lebih bisa membawa di kehidupan akhirat lebih baik. Saya ulang pemirsa sekalian agar lebih mudah, kita minta kepada Allah memiliki lidah yang berzikir, nuansanya jauh dari gosip yang tidak produktif, mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik, mulia dan memuliakan. Yang berikutnya, menjadi hamba Allah yang memiliki kalbu yang rajin dan kuat bersyukur kehadiratnya. Yang ketiga, memiliki badan yang sehat walafiat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki pasangan hidup yang menolong dunia dan akhirat kita. Sementara yang kita minta dijauhkan oleh Allah adalah memiliki anak keturunan yang menghardik kita pada saat kita uzur nantinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tentu caranya dididik dari awal menjadi anak yang soleh. Kita banyak berkorban demi kesolehan dan masa depan anak kita itu. Yang berikutnya, harta benda atau rezeki dijauhkan dari rezeki yang justru berpotensi bala bagi kita. Yang ketiga, pasangan hidup yang menghardik kita, mempermalukan kita, bukan pada waktu dan belum pada tempatnya. Dan yang terakhir, kita naudzubillah bertetangga atau bermasyarakat pada masyarakat yang lebih suka kepada hal-hal yang saling merendahkan, bukan masyarakat yang saling mensupport. Dari mana mulainya? Tidak berharap dari orang lain, justru harus dimulai dari diri kita lebih dulu.
Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang kita banggakan ini, agama yang kita yakini mengantar hidup kita bahagia di dunia ini, itu akan tercapai apabila kita mampu mengelolanya, mengarahkannya untuk fid dunia hasanah. Di dunia ini mencapai hasanah, kehidupan yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga lebih baik lagi. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat menanam untuk akhirat. Oleh karenanya harus ada kesungguhan dari kita mengelolanya dengan baik, melakoninya dengan baik, semampu sesuai dengan pengetahuan dan usaha kita. Tapi jangan pernah lupa, yang paling menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya materi kita pada pagi hari ini sengaja saya angkat dari sebuah doa. Saya yakin di antara pemirsa banyak yang menghafal doa ini, tapi tidak masalah kalau senantiasa diulang-ulangi agar kita menjadi hambanya Allah yang seutuhnya. Bahagia dunia, bahagia akhirat kita. Sangat terbatas pemirsa sekalian materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, tapi di tengah keterbatasan itu mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Sekian dan demikian, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.